Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Jadi video kali ini aku akan bahas sebuah buku, judulnya adalah The Innocent Man atau Tak Bersalah. Buku ini udah cukup lama, udah dijadiin Netflix dokumenter juga. Cuman aku baru pertama kali baca. Jadi karena aku minjem dari orang gitu ya. Ini bukunya juga udah kelihatan lama gitu kan, warnanya udah mulai menguning. Nah, cuman karena aku penasaran sama isinya, jadi aku baca aja. Meskipun aku juga nggak pernah denger sih tentang The Innocent Man atau buku ini sebelumnya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan mana yang aku suka dan mana yang aku suka, terus apakah aku rekomendasi buku ini atau enggak, kita ke sinopsisnya dulu. Jadi, sinopsisnya ini berkisah tentang sebuah kasus pembunuhan di sebuah kota kecil ya, di kota Oklahoma, di daerah Oklahoma. Namanya adalah kota Ada. Tak ada gitu lah. Nah, di sini ada pembunuhan seorang gadis, masih muda banget, usia 21 tahun. Jadi ceritanya dia kerja sebagai staff di bar gitu, namanya Coach Light. Selain itu dia juga kerja part time gitu, jadi babysitter. Intinya adalah dia hidup mandiri. Dia tinggal sendirian di apartemen, dia punya mobil, namanya Debbie Sue Carter. Nah, suatu malam di tanggal 7 Desember 1982, ceritanya Debbie ini kerja biasa di Coach Light. Jadi setelah dia kerja, kebetulan ada teman-temannya dia datang ke bar itu, dia minta izin ke atasannya buat gabung sama temannya. Jadi dia selesai kerja lebih cepat gitu. Waktu dia kumpul sama teman-temannya, ada satu cowok yang juga satu sekolah sama dia, namanya Glenn Gore, juga ikut gabung gitu. Terus dia ngajakin si Debbie ini dansa. Entah kenapa kayak Debbie tuh kelihatan gak nyaman setelah dansa sama Glenn Gore gitu. Bahkan dia minta tolong temennya si Gina Vieta untuk nginep di tempatnya malam itu. Cuman karena Gina tuh pingin pesta gitu ya, jadi dia malah nyaranin Debbie aja sini ya ikut ke tempat gue gitu, kita pesta lagi. Cuma Debbie capek aja hari itu, dia capek banget, terus lapar juga, dia pingin cepet-cepet pulang. Jadi waktu barnya tutup, Debbie ini siap buat pulang, sementara Gina Vieta itu dia ke apartemen sendiri buat pesta-pesta lagi sama cewek-cewek lain. Nah, waktu Debbie ini di depan, Glenn Gore tuh nyamperin lagi, dan kayak terjadi perbicaraan yang orang liatnya tuh kayak, ini kenapa sih Debbie sama itu, kenapa ngobrol di luar, terus kayak Debbie kelihatan gak nyaman kayak gitulah. Jadi beberapa karyawan cowok yang kerja bareng Debbie itu juga sempat lihat. Jadi itu adalah malam terakhir Debbie terlihat hidup. Nah, setelah itu Debbie pulang ke rumah, ke apartemennya. Si Glenn Gore ini juga pulang sama temennya Nebe. Meskipun si Glenn ini sebenarnya nggak langsung pulang, tapi dia kayak minta diturunin di jalan gitu. Dan itu deket sama rumahnya Debbie. Jam 2 pagi, jam 3 ini sebenarnya si Debbie sempat telepon ke Gina kayak, tolong ini gue ada tamu, tapi gue kayak gak nyaman, lu tolong dateng dong, kayak gitu. Cuman langsung ditutup ponselnya. Jadi si Gina tuh belum sempat nanya itu siapa, kenapa gitu ya, langsung ditutup. Terus pas waktu Gina kayak, apa aku kesana ya, tapi Debbie telepon lagi, katanya udah nggak apa-apa kok, nih aku oke gitu. Karena Gina ngerasa oh ya udah si Debbie pasti bisa jaga diri gitu ya, akhirnya dia nggak jadi ke situ. Dan besok paginya atau siang ya, tanggal 8 jam 11 siang, punya Debbie yang lain namanya Donna. Dia biasa lah mampir ke rumah Debbie, dan dialah orang pertama yang menemukan Debbie ini sudah gak bernyawa dan ada bekas kayak pemerkosaan gitu. Donna langsung menghubungi orang tua Debbie juga langsung menghubungi polisi, dan dimulailah penyelidikan siapa yang telah membunuh Debbie Sue Carter. Oke, dari hasil penyelidikan pertama, ini diketahui bahwa ada bekas kekerasan di tubuhnya Debbie. Terus ada peninggalan juga berupa kayak tulisan gitu pakai saus. Terus ada botol saus Del Monte di atas ranjangnya. Terus ada beberapa rambut. Totalnya 14, ada yang ditemuin di ranjang, ada yang ditemuin di boneka, ada juga yang di badannya Debbie. Dan semuanya itu langsung dikumpulin dan dicek gitu, langsung dites di OSBI untuk mencari siapa pembunuhnya gitu. Terus ada juga beberapa sampel air liur, sampel sperma, dan sidik jari.
Nah, dari hasil penyelidikan, karena nggak tahu ya, ini tahun 1983, lama banget. Hasilnya tuh nggak keluar-keluar, jadi polisi langsung mencari siapa sih terduganya gitu. Mereka mengumpulkan orang-orang yang kemungkinan bisa melakukan tindakan ini, yaitu orang-orang yang kenal sama Debbie, terus orang yang terakhir ketemu sama Debbie, dikumpulin semua buat nyari saksi. Mereka juga dikumpulin semua sampelnya, air liur, sama sperma, terus sama rambut juga. Dan di tengah-tengah proses pengumpulan ini, tiba-tiba nama Ron Williamson ini kesebut. Pertama kali kesebut itu gara-gara Glenn Gore. Jadi dia kayak bilang ke polisi bahwa kemarin Ron Williamson tuh ke Coachella, terus dia ngedeketin Debbie. Akhirnya Debbie-nya kayak gak nyaman, minta tolong saya buat ngusir si Ron gitu lah, kayak biar Ronnya tuh pergi sendiri kayak gitu. Jadi dari sebuah pengakuan Glenn Gore, polisi langsung memasukkan si Ron Williamson ke dalam daftar tersangka. Well, Ron ini sebenarnya juga bukan bukan orang yang baik banget juga sih sebenarnya. Dia punya beberapa track record ya. Cuma di bab 2 kita bakal diajak sih kenapa Ron itu sampai bisa kayak gitu loh. Apa yang terjadi sama Ron? Karena Ron ini istilahnya kayak bintang yang gak bisa mencapai impiannya. Jadi mental dia kena, terus dia meluapkan depresinya itu dengan cara ya ketemu sama cewek-cewek, terus juga minum-minuman gitu loh. Cuma dari sini aja tuh maksudnya itu kan beda ya antara pembunuh sama orang yang suka minum-minum atau orang yang suka melanggar peraturan, kayak misal nyetir dengan keadaan mabuk, itu kan beda pelanggaran. Cuma polisi menyamaratakan aja kayak kesannya si Ron ini bermasalah, ya udah dia pasti kuat banget nih jadi seorang pembunuh gitu. Keterkaitan Ron ini juga ditambah sama kesaksian beberapa narapidana. Jadi setelah kematian Debbie, Ron ini sempat ditahan gitu karena mabuk dan sambil mengemudi ya. Akhirnya ditahan beberapa bulan, kayak 1 bulanan kalau nggak salah. Di tahanan itu dia bareng sama orang gitu. Jadi si narapidana ini kayak ngadu, bilang kalau itu Ron kemarin pas waktu di penjara dia kayak nggak nyaman gitu pas dengan kasus Debbie, terus dia kayak kelihatan gimana gitu loh soal kasus Debbie ini. Dari kesaksian itu polisi langsung oke, fix Ron yang bersalah kayak gitu loh. Dan karena ngelihat jasadnya Debbie tuh kekerasannya tuh cukup parah, jadi polisi beranggapan bahwa wah ini nggak bisa satu orang doang nih, kayaknya si Ron ini dibantu sama satu orang lain. Ditelusuri lah nih, Ron itu punya teman siapa, teman paling deketnya. Telusuri, dapetlah nama Dennis Fritz. Dia kayak temennya, sahabatnya Ron gitulah waktu Ron masih di saat-saat terpuruk gitu, dan dia belum di kota ada lah. Akhirnya didapat, ya udah dikait-kaitin aja gitu loh. Padahal si Ron dan Dennis ini sama sekali nggak bersalah. Ron jelas dia ada di rumah dengan kesaksian ibunya sebagai orang yang istilahnya tahu alibinya Ron. Sementara Dennis ini memang agak gimana ya? Dennis ini tidur sih di rumah, jadi kesaksiannya tuh cuma dari keluarga aja gitu loh. Intinya adalah kedua orang itu dijebak dan terjebak oleh hukum, dijadikan tersangka pada kasus yang nggak bersalah. Sebenarnya kayak gini guys, jadi di buku ini nanti gimana caranya mereka berdua ini berjuang untuk membuktikan bahwa mereka nggak bersalah kayak gitu. Oke, kalau aku bahas lebih lanjut mungkin lebih ke arah spoiler ya, jadi aku sampai sini dulu aja sinopsisnya. Terus aku akan bahas apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka. Untuk yang nggak suka mungkin lebih subjektif banget sih ya, karena jujur aku memang gak terlalu sering baca buku jenis kayak ginian. Punya lebih ke arah reportase, kayak lihat laporan gitu, banyak banget nama. Jadi aku sempet bingung di awal, kayak ini tuh siapa gitu loh. Ini yang membuat aku di awal tuh kayak pusing dan memutuskan buat aduh nih harus baca pelan-pelan nih, nggak bisa langsung gitu ya. Terus hal yang aku kurang suka, meskipun ini juga ada alasannya, mereka tuh membahas Ron Williamson lama banget, dari mulai lahir sampai dia terkena mental gitu, terkena penyakit mental lah. Cuma memang ini akan membantu kita memahami pas peradilan kenapa si Ron ini nggak bisa membela dirinya dengan baik.
Oh ya, aku sempat lupa. Jadi di buku ini tuh nggak cuman ada kasusnya Debbie aja. Ada satu lagi kasus di kota Ada, yaitu penculikannya Dennis Hathaway. Ini juga membuat dua orang nggak bersalah dituntut. Gitu, namanya Tommy Ward sama Carl Fahrenheit. Jadi keduanya juga harus menjalani hukuman padahal mereka nggak bersalah. Hal yang aku suka dari buku ini adalah banyak banget pengetahuan, terutama soal hukum ya. Karena kalau soal pembunuhan itu sebenarnya itu bukan pembunuhan yang penuh trik atau pembunuhan yang nggak bisa dipecahkan. Itu tuh nggak gitu loh, kayak sebenarnya tuh polisi bisa aja untuk menangkap dengan cepat, tapi prosesnya itu kayak gemes aja, lama banget dan segala macamnya. Jadi kita bisa paham, oh ternyata proses penyidikan zaman dulu tuh kayak gini. Aku nggak ngerti sih sekarang kayak gimana ya, cuma di sini digambarkan bener-bener proses penyidikan zaman dulu tuh kayak gitu. Terus proses untuk keperadilan juga ternyata nggak secepat yang aku bayangkan gitu. Karena di kasus ini pembunuhan di tahun 82, tapi dituntutnya itu baru tahun 87. Jadi butuh waktu lama untuk menghadirkan tersangka nih di kursi pengadilan dan diadili gitu loh. Terus apa lagi ya? Ya lebih banyak pengetahuannya sih, dan miris aja mengetahui bahwa banyak banget orang-orang yang ternyata mereka nggak bersalah tapi ancamannya adalah hukuman mati. Di sini selain Ron juga ada beberapa orang yang dihukum gara-gara berada di tempat yang salah dan karena asumsi polisi sih waktu itu ya. Jadi namanya ada Greg, ada juga Tim. Jadi orang ini juga sama-sama dihukum mati tapi mereka sebenarnya nggak melakukan pembunuhan. Kayak gitu guys. Oke, so far sih so good ya buku ini. Aku jujur baru pertama kali ngebaca buku jenis kayak ginian. Meskipun di awal pusing, tapi di akhir-akhir dan di pas proses peradilan itu seru banget. Gimana Ron ini, kasihan sih kalau Ron ya. Ron ini dia kena mental, jadi dia nggak bisa ngebela dirinya sendiri. Dia benar-benar bergantung sama pengacaranya pas waktu masih di kota Ada itu. Sementara pengacaranya ini juga kesulitan karena dia harus menghadapi klien yang sakit mental, dia juga nggak bisa ngelihat, sementara dia nggak punya asisten yang kayak bisa ngebantuin untuk ngelihat barang bukti gitu loh. Sementara si Dennis ini karena dia itu mantan guru, jadi dia juga belajar sendiri gitu loh, gimana caranya dia ngebela diri untuk di peradilan, untuk nanti naik banding dan segala macamnya. Dan ini aku jujur kesel banget sih, ini peradilannya tuh nggak adil sama sekali guys, karena itu dihukum cuman gara-gara banyak banget orang-orang di penjara tuh kayak ngaku, oh, aku pernah denger Ron itu bilang dia pernah ngebunuh Debbie, atau aku pernah denger Ron itu pernah telepon ibunya terus dia bilang aku bakal bunuh ibu kayak aku bunuh Debbie. Itu nggak masuk akal karena kalau misalnya dilihat dari struktur penjaranya aja tuh nggak memungkinkan orang itu denger gitu. Tapi karena mungkin tekanan dari masyarakat ya, kayak pingin banget pembunuhnya cepet-cepet ditangkap sementara polisi tuh nggak punya opsi lain, mereka bener-bener percaya aja gitu. Terus ada lagi yang menarik, yaitu adalah tes rambut. Sekarang sih aku nggak tahu ya kalau tes rambut itu dilihatnya DNA-nya atau cuma morfologinya. Cuman kalau di kasus ini jelas tes rambut itu hanya dilihat dari morfologi. Jadi kayak ukuran pori-porinya, terus bentuknya, dan satu-satunya bukti fisik yang menjerat Ron dan Dennis itu adalah bukti dari analisis rambut. Sementara analisis rambut ini sama sekali nggak akurat. Itu dia tuh nggak bisa membuktikan bahwa ini punya orang X gitu. Dia cuma bisa membuktikan bahwa dia ini punya ras tertentu atau punya golongan-golongan orang yang kayak gini. Jadi Dennis dan si Ron ini tuh aslinya masuk dalam golongan yang punya rambut itu, tapi nggak bisa dipastikan kalau itu punya mereka. Nah mungkin karena si yang menganalisis itu nggak mau malu ya, jadi di peradilan dia kayak ngomong bla 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 bli 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 gitu kan, sampai ngebuat si hakimnya itu percaya tanpa ngasih lihat dengan jelas ini gambarnya loh. Harusnya kan kalau misalnya peradilan tuh dikasih lihat ya, ini gambarnya kayak gini gitu ya, karena aku sering nonton drama Korea yang soal hukum-hukum gitu, biasanya dikasih lihat kayak oh ini buktinya ini, gambar rambutnya ini, terus ada contohnya lagi sama sampel dan sama ditemuin di TKP. Tapi ini sama sekali nggak ada, jadi cuma omong kosong doang. Dan gara-gara itu ya keduanya dihukum. Oh ya, aku baru tahu kalau di peradilan di Amerika tuh pakai juri gitu.
Kalau nggak salah sih di Indonesia nggak ada kan ya. Aku nonton drama Korea juga untuk kasus tertentu aja gitu yang pakai juri, tapi di sini ada juri dan itu pengaruh banget. Jadi kalau misalnya juri yang kepilih adalah orang-orang yang istilahnya sangat subjektif ya, dia benci banget sama nih orang yang jadi tertuduh, ya kemungkinan besar si tertuduh ini bisa gak lolos dari hukum gitu. Terus ke intinya ya, jadi The Innocent Man, selain The Innocent Man ini menggambarkan bahwa 2 orang dan 4 ya kalau termasuk Tony Ward dan si Carl, ternyata The Innocent Man itu adalah sebuah proyek. Nah, ceritanya di zaman itu memang mulai banyak yang sadar bahwa sistem peradilan itu ternyata nggak adil. Akhirnya beberapa praktisi hukum mereka bentuk kayak suatu komunitas ini untuk membantu orang-orang yang nggak bersalah tapi kena hukuman mati. Jadi sebelum kena hukuman mati, para narapidana ini punya hak buat ngajuin banding. Jadi biar untuk dilihat lagi kasusnya apakah beneran dia berhak dapat hukuman mati atau dia bisa diringankan hukumannya. Untuk kasusnya Ron sendiri, karena dia kena mental ya, dia kena skizofrenia, anxiety juga, jadi dia benar-benar butuh bantuan orang. Dia itu dibantu banget. Beda sama Dennis ini kena hukumannya seumur hidup, dia nggak punya hak untuk disewakan pengacara gratis sama negara, jadi dia harus belajar sendiri, ngajuin petisi sendiri, terus juga ngajuin banding sendiri. Well, itu menarik banget sih proses menuju ke Innocent Man. Ini yang paling menarik menurut aku. Jadi di babak terakhir ya, waktu mereka berusaha untuk membuktikan bahwa ini si Ron tuh nggak bersalah, bahwa peradilannya tuh nggak adil, dan bahwa si Glenn Gore ini sebenarnya yang pembunuh. Pada akhirnya memang dipenjara, cuma kena kasus penculikan di penjara di kota ada gitu. Cuma dia sama sekali nggak dilibatkan atau nggak dimasukkan dalam daftar tersangka. Padahal dia kan orang yang terakhir kali dilihat Debbie ya. Kenapa polisi sama sekali nggak ngambil sampelnya gitu loh? Jadi dia ngambil sampelnya baru 3 tahun kemudian. Dan saat itulah si klub dari Innocent Man tuh sadar kayak, wah jangan-jangan nih Glenn Gore nih sebenarnya ada kaitannya, tapi kok bisa sampelnya tuh nggak ada. Dan di tahun ini juga, di tahun ketika pengajuan untuk banding, mulai ada tes DNA. Jadi waktu 83 itu memang tes DNA belum atau mungkin mahal banget ya, jadi nggak dilakukan. Jadi untuk banding dari pihak The Innocent Man, jadi dari pengacaranya Ron dan orang yang ngebantu peradilannya Dennis, mereka kayak yaudah kita tes DNA aja. Nah dari situ baru kelihatan ternyata wah bener kalian berdua tuh nggak bersalah. Kayak gitu guys. Well kayak gitu sih. Ini ngeselin sumpah. Ngeselin tuh kayak why? Kenapa polisi tuh bener-bener lambat banget buat ngumpulin bukti? Kenapa dia lambat banget dalam ngumpulin para tersangka gitu? Terus jaksanya juga ini kurang ajar banget ya. Jaksa di kota ada itu namanya Billy. Dia tuh kayak ngada-ngada gitu. Dia minta orang buat kamu bersaksi ya di pengadilan, tapi bilangnya kayak gini gitu loh. Oh terus satu lagi, tes poligraf, jadi kayak tes kebohongan gitulah, itu dijadikan sama polisi sebagai alat buat menekan. Nah sebenarnya tes poligraf ini kalau dari buku ini ya dia bilangnya tuh tes poligraf sebenarnya nggak begitu akurat, tapi polisi tuh menjadikan itu sebagai patokan gitu loh. Jadi kalau tes poligraf kamu gagal tuh kamu salah, kamu tuh bohong gitu. Makanya Dennis, Ron, terus Carl, terus juga si Tommy Ward, orang-orang yang dari kota ada dan dinyatakan bersalah itu, mereka kenanya itu gara-gara tes ini. Jadi setelah tes ini gagal, terus mereka dipaksa buat bikin pernyataan bahwa mereka bersalah. Nah kalau sekali udah bikin pernyataan bersalah dan udah direkam, itu kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini ngeri banget sih. Aku harap sih semoga kayak kasus-kasus kayak ginian tuh nggak terulang lagi ya, karena kasihan banget. Ini udah ditahan bertahun-tahun. Bahkan Ron ini kayak hampir mau dibunuh, hampir mau dihukum mati karena sebulan lagi itu jadwalnya udah keluar. Untungnya bandingnya dia tuh dikabulkan. Kalau enggak ya udah dia meninggal dalam dalam label pembunuh gitu. Terus yang ngeselin lagi ketika mereka sudah dinyatakan bersalah, kepolisian ada tuh kayak seolah-olah mengulur-ngulur waktu gitu loh untuk membuka
tersangka lain, padahal udah jelas tersangkanya itu si Glenn Gore, tapi proses peradilan itu lama banget. Jadi sementara mereka itu bebas, orang-orang di kota ada tuh masih beranggapan bahwa dua orang itu membunuh, dua orang pembunuh yang lolos dihukum tuh entah karena apa gitu ya. Jadi mereka masih dibenci sampai ya beberapa tahun kemudian gitulah. Oke, gitu aja buku ini. Aku agak lama ya menjelaskannya karena aku jujur amazed sih sama buku ini, kayak aduh kok gini amat, lebih ke gregetan gitu, kesel aja gitu, kenapa kok proses peradilan tuh kayak gitu, kenapa kok penyidikannya tuh kayak gitu. Jadi banyak curhatnya gitulah. Oke, intinya buku ini tuh menarik kalau kalian suka dengan kasus-kasus kriminal. Enggak, ini tuh lebih ke arah proses hukum sih ya. Kalau kasus kriminalnya tuh dikit banget. Terus untuk yang Dennis Haraway juga, dia bahkan gak ada badannya sama sekali, kayak hilang gitu, nggak tahu dikubur di mana. Kasusnya juga sebenarnya nggak terlalu susah kalau misalnya terjadi di era yang sekarang mungkin ya, yang dimana-mana ada CCTV, dimana-mana udah pakai tes DNA, itu gampang banget untuk dilacak gitu. Tinggal oh ya ada sampel sperma, ya udah sampel kasus yang sampel tersangkanya dikumpulin, ya udah dicocok-cocokin aja. Itu enggak guys, jadi keselnya tuh di situ. Sesuatu yang bisa gampang atau bisa mudah itu kenapa kok enggak gitu. Dan orang yang jelas-jelas orang terakhir yang ketemu Debbie ya, itu kenapa malah dilewat gitu loh, nggak dicari sampelnya, nggak dimintain sampel bukti rambut, bukti sperma, bukti liurnya. Capek gue sumpah. Oke, jadi kalau kalian suka hal kayak gini, non fiksi, ini non fiksi ya, bukan novel, ini benar-benar kisah nyata terjadi. Kalau kalian males baca bukunya juga bisa nonton series Netflix-nya aja. Aku cukup suka terutama di bagian pertengahan dan akhir, meskipun di awal kayak agak bosenin gitu ya karena banyak banget flashback ke masa lalu. Tapi so far so good sih, salah satu buku yang menarik dan layak untuk dibaca buat kalian yang pingin menambah pengetahuan. Aku juga high recommended buat kalian yang mau jadi praktisi hukum ya, atau mau jadi polisi ya, belajarlah dari masa lalu, jangan mengulang kesalahan yang sama. Ini karena polisinya mereka itu, kalau dari pendapatku ya, mereka kayak pengen cepet-cepet dapet, tapi kayak yaudahlah bodo amat siapa aja lah gitu, karena tekanan dari masyarakat pengennya kejahatan yang kayak gini cepet-cepet ditangkap kayak gitu. Jaksanya juga sama aja, pengen glory, karena dia pengen glory jadi dia kayak yaudahlah ayo apapun lah, siapapun lah gitu. Semoga sih kalian yang mau jadi hakim, mau jadi jaksa, jadi pengacara tuh bisa lakukan sesuai dengan adil gitulah, jangan sampai yang terjadi dengan kasus ini. Kasian cuy, udah ditahan bertahun-tahun, bahkan nyaris dihukum mati, ternyata nggak bersalah. Oh ini mirisnya lagi ya, aduh ini tambah lagi ya, sorry. Mereka yang udah dihukum mati ini di akhir tuh belum dapet kompensasi gitu loh. Bahkan para polisi, para jaksa yang udah salah ngejebak mereka itu aja tuh nggak minta maaf. Ini kan sakit ya. Ya susah sih untuk maafin, kalau aku dalam posisi mereka susah untuk maafin, tapi paling enggak ya kamu ngerasa bersalah lah gitu, udah salah nuduh dan udah salah menjebak gitu, tapi ternyata enggak. Gitu lah, daripada terlalu lama lagi aku tutup sampai di sini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. See you on my next video, bye bye.